Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asrina Ajara dari kelas 11 MIPA 3, nomor urut absen ketiga. Nah, jadi di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait riwayat hidup dan peran Soekarno-Hatta sebagai proklamator yang telah dibuat oleh rekan saya dalam sebuah infografik. Nah, lalu seperti apa sih riwayat hidup dan peran Soekarno-Hatta sebagai Bapak Proklamator itu? Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar untuk mengingat kembali seperti apa sih riwayat hidup dan peran sosok dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam video ini. Boleh disimak videonya ya. Insinyur Soekarno. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negeri ini. Beliau juga akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno dan dikenal sebagai putra sang Pajar karena lahir saat Pajar menyingsing. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama kecilnya yakni Kusno Sosodiharjo. Namun karena sering sakit, maka namanya diganti menjadi Soekarno, nama yang telah kita kenal hingga saat ini. Terkait pendidikan yang ditempuh, Bapak Insinyur Soekarno ini pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga ketika kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto, ayahnya memasukkan beliau ke Eerste Inlandse School, kemudian melanjutkan ke Eurovesela Grace School di Mojokerto pada tahun 1913. Dan setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Hogere Burger School di Surabaya pada tahun 1916 dan menyelesaikan sekolahnya di Hogere Burger School pada tahun 1921. Nah, tahukah kalian pada mulanya beliau berniat meneruskan pendidikan di negeri Belanda namun tidak mendapat restu dari sang ibu. Kemudian, pada akhirnya Soekarno mendaftarkan dirinya sebagai mahasiswa di Technische Hogeschool atau THS yang saat ini bernama Institut Teknologi Bandung atau ITB hingga lulus dengan gelar insinyur teknik pada tanggal 25 Mei 1928. Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga 22 Februari 1967. Penghargaan yang pernah ia dapatkan salah satu di antaranya, yang pertama gelar Doktor Honoris dari 26 universitas dalam negeri maupun luar negeri, dan kedua, penghargaan dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. Penghargaan tersebut adalah penghargaan bintang kelas 1 dari The Order of the Supreme Convenience of Earth Tambo, Afrika Selatan pada tahun 2005. Dan ketiga yaitu bintang Mahaputra Adipurna pada tahun 1960. Dan penghargaan keempat yakni Philippine Legion of Honor pada tanggal 13 Februari 1951. Nah, terkait fakta Insinyur Soekarno, beliau merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia loh. Beliau juga merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dari 1945 hingga 1967. Kemudian, beliau juga sebagai pelopor gerakan non-blok pada tahun 1955. Dan beliau juga merupakan pencetus nama dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila. Dan beliau juga wafat pada tanggal 17 Juni 1970. Terkait peran Insinyur Soekarno dalam proklamasi tentu banyak sekali dan tak akan bisa terlupakan. Salah satu peran penting Soekarno yang sangat berharga adalah merumuskan teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Rumusan tersebut pada akhirnya diumumkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 secara tidak langsung menginformasikan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Maka dari itu, Soekarno sampai saat ini dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Muhammad Hatta. Sama halnya seperti Insinyur Soekarno, sosok Muhammad Hatta ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia saja, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan juga Bapak Hak Asasi Manusia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902
dengan memiliki nama asli dari orang tuanya yakni Muhammad Athar atau nama populernya itu dikenal dengan nama Bung Hatta. Beliau lahir dari keluarga ulama Minangkabau. Terkait pendidikan Muhammad Hatta, semasa kecil beliau menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Port de Kock, kemudian melanjutkan ke Europese Legre School atau ELS di Padang. Ketika semasa sekolah pun beliau terkenal sebagai anak yang cerdas. Meski lulus ujian masuk ke Hogere Burger School di Batavia, Hatta harus mengurungkan niatnya karena permintaan ibunya untuk tetap di Padang. Pada akhirnya Hatta melanjutkan sekolah ke Mulo yang bertempatan di Padang. Setelah lulus dari Mulo, beliau melanjutkan pendidikan ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919. Setelah lulus, beliau pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handels Hogeschool di Belanda. Bahkan Muhammad Hatta merupakan sosok yang paling gemar dalam membaca buku. Bahkan Bung Hatta merupakan orang Indonesia yang mengoleksi buku sejak berusia 16 tahun. Dari situ koleksi bukunya semakin bertambah. Bahkan selama 11 tahun tinggal di Belanda, beliau merupakan mahasiswa yang memiliki koleksi buku terbanyak di antara mahasiswa yang lainnya. Bahkan ketika Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau memiliki ruangan perpustakaan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika menjabat. Sampai-sampai ia memiliki seorang ahli perpustakaan yang membantunya dalam menata buku-buku sesuai subjeknya. Dia adalah Gustav Avitulay, seorang Ambon. Dan ya, seperti yang kita tahu juga bahwa Bung Hatta ini merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama sebagai pendamping Insinyur Soekarno. Nah, terkait perjalanan politik sang proklamator, di sini Muhammad Hatta aktif dalam organisasi pergerakan semenjak duduk di Mir Weergebreid Legre School yang saat itu setara dengan sekolah menengah pertama. Beliau juga bergabung dalam Perserikatan Jong Sumatera Bon, Region Padang. Dan ketika semasa kuliah di Belanda, beliau aktif dalam organisasi perkumpulan pelajar tanah air, yakni Indische Vereniging. Keikutsertaan Muhammad Hatta dalam organisasi semasa sekolahnya tersebut menumbuhkan rasa peka dan peduli akan politik di Indonesia. Kemudian organisasi mahasiswa yang diikuti Muhammad Hatta tersebut berubah menjadi organisasi besar. Bahkan Indische Vereniging menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia karena memiliki tujuan mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1931, beliau mengundurkan diri dari ketua PI untuk menyelesaikan studinya. Beliau lulus pada tahun selanjutnya lalu aktif kembali memperjuangkan kemerdekaan hingga mengalami beberapa kali pengasingan. Bukan hanya itu saja, Muhammad Hatta juga mendampingi Soekarno sebagai wakil ketua PPKI. Nah, Muhammad Hatta juga merupakan proklamator yang menggerakkan media massa. Membaca dan menulis menjadi kebiasaan Muhammad Hatta sedari kecil. Beliau rajin menjadi penulis artikel di berita nasional maupun majalah perhimpunannya. Selama menjabat sebagai pemimpin di Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta memanfaatkan ulasan dan komentar yang dirilis di media massa untuk memperhatikan pergerakan di Indonesia. Muhammad Hatta juga melakukan pergerakan dengan menulis artikel pengasingan untuk menentang pengasingan Soekarno ke Flores pada tahun 1933. Bahkan pada saat itu karena dianggap mengancam eksistensi Belanda, beliau diasingkan bersama Syahril ke Digul, Papua. Selama di pengasingan pun Muhammad Hatta secara aktif masih menulis artikel di berbagai surat kabar nasional. Dan bahkan pasca kemerdekaan pun Muhammad Hatta yang sibuk mengurus pemerintahan tidak melupakan kegiatan rutinitasnya dengan masih aktif untuk menulis. Bahkan setelah pensiun sebagai wakil presiden pun beliau masih menulis hingga tahun 1957 mendapat julukan A Great Son of His Country dan sempat diundang oleh pemerintah RRC. Nah, tahukah kalian bahwa Muhammad Hatta itu merupakan sosok akademisi yang mendukung ekonomi kerakyatan? Kepekaan dan kepedulian Muhammad Hatta atas ekonomi rakyat Indonesia membuat beliau mendukung pergerakan ekonomi rakyat melalui koperasi. Beliau membimbing gerakan koperasi agar konsep ekonomi yang dicita-citakan dapat tercapai. Menurutnya, usaha bersama secara kekeluargaan merupakan prinsip ekonomi yang cocok dengan karakteristik rakyat dan harus diterapkan di Indonesia.
Muhammad Hatta juga menyampaikan pidato pada tanggal 12 Juli 1951 sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Maka dari itu, atas perjuangannya tersebut menjadikan beliau sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan diangkat tahun 1953 saat Kongres II di Bandung. Pada tahun 1971, Muhammad Hatta menulis buku dengan judul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, yang berisi gagasan beliau mengenai koperasi. Nah, sekarang kita sudah tahu ya terkait Fakta Muhammad Hatta, yang mana sebagai negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, lalu terkait peran Muhammad Hatta dalam proklamasi itu, yakni mendampingi Insinyur Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Hingga pada akhir hayatnya, Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, kemudian dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Bahkan, Bung Hatta juga diberikan gelar pahlawan proklamator pada tanggal 23 Oktober 1986 bersama dengan Bung Karno melalui Kapres nomor 81 TK 1986. Hingga kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Hatta pada tanggal 7 November 2012. Soekarno-Hatta. Nama tersebut pasti sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita sebagai warga negara yang amat kita cintai ini. Sebagai tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, juga selaku tokoh yang berperan sebagai proklamator. Nah, sekarang kita udah tahu ya seperti apa sih riwayat hidup dan peran Soekarno-Hatta sebagai proklamator. Nah, itulah penjelasan terkait infografik yang telah kelompok saya buat mengenai riwayat hidup dan peran Soekarno-Hatta sebagai proklamator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.